Satgas BLBI tidak main-main dalam menagih utang negara pada obligor yang mendapat pinjaman uang BLBI tahun 1998. Sudah 23 tahun berlalu mereka menikmati uang negara. Dari 48 obligor baru 4 orang yang membayar utang tersebut, selebihnya belum membayar atau mungkin tidak mau melunasi. Itulah sebab Satgas BLBI menyita aset. Anak Presiden Soeharto, Tommy dan Tutut merupakan obligor yang tidak membayar utang BLBI. Satgas telah menyita aset Tommy yaitu tanah seluas 124 hektar di daerah Karawang. Satgas masih menghitung harga tanah sitaan tersebut dan diperkirakan bernilai 600 miliar rupiah. Sementara, utang Tommy pada negara kurang lebih sebesar 2,61 triliun rupiah. Selanjutnya Satgas BLBI ini akan menyita aset Tutut. Utang BLBI atas nama Tutut Soeharto tersebut muncul setelah pemerintah memberikan dana kepada 3 perusahaan miliknya yakni PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Ketiga perusahaan tersebut memiliki utang ke negara masing-masing 191,6 miliar rupiah, 471,4 miliar rupiah, 6,52 juta rupiah dolar AS, dan 14,79 miliar rupiah. Sebelum penyitaan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, memanggil Hutomo Mandala Putra atau dikenal Tommy Soeharto, putra bungsu mendiang Presiden Soeharto, terkait dengan penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai 2,61 triliun rupiah. Dalam pengumuman yang dipublikasi di media massa, pemanggilan ini ditujukan kepada Tommy Soeharto, pengurus PT Timor Putra Nasional, dan Roni Hendrarto Rono Wicaksono, tapi rupanya tak ada penyelesaian. Untuk sekedar informasi, BLBI merupakan dana darurat yang disuntik pemerintah kepada bank swasta dan BUMN pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Dana tersebut dibagikan oleh pemerintah ketika penutupan 16 bank pada tahun 1997 memicu serbuan para deposan Indonesia yang takut kehilangan tabungan mereka jika bank yang mereka gunakan ditutup. Karena ancaman semua bank rentan akan kolaps apabila semua deposan tiba-tiba memutuskan untuk menarik simpanannya, akhirnya pemerintah memberikan bantuan likuiditasi. Situasi ini diperparah akibat devaluasi rupiah, meninggalkan bank-bank tersebut tanpa arus kas yang memadai untuk membayar para deposan. Biaya awal BLBI mencapai 144,5 triliun rupiah. Salah satu di antaranya adalah bank milik anak mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal sebagai Tommy Soeharto. Bank Pesona Utama milik Tommy memperoleh dana bantuan likuiditas senilai 2,33 triliun rupiah. Secara rinci, setidaknya ada 10 yang disebutkan yakni, 1. BDNI milik Syamsul Nursalim memperoleh 37,04 triliun rupiah. 2. Bank BCA milik Liem Sioe Liong memperoleh 26,59 triliun. 3. Bank Danamon milik Usman Atmajaja memperoleh 23,05 triliun. 4. Bank Umum Nasional milik Bob Hasan dan Kaharudin Ongko memperoleh 12,06 triliun. 5. Bank Indonesia Raya Perusahaan Publik Bambang Winarso memperoleh 4,02 triliun rupiah. 6. Bank Nusa Nasional milik Abu Rizal Bakri memperoleh 3,02 triliun rupiah. 7. Bank Tiara Asia Perusahaan Publik Hari Panji M. Noe memperoleh 2,97 triliun rupiah. 8. Bank Modern milik Samadikun Hartono memperoleh 2,55 triliun rupiah. 9. Bank Pesona Utama milik Hutomo Mandala Putra memperoleh 2,33 triliun. 10 Bank Asia Pasifik memperoleh 2,05 triliun. Ke-10 bank tersebut memperoleh dana BLBI senilai total 115,71 triliun rupiah. Meskipun tujuan utama BLBI adalah untuk memastikan para deposan dapat memperoleh kembali tabungannya, Jacqueline Hicks dalam bukunya, The Politics of Wealth Distribution in Post-Soeharto Indonesia, Political Power, Corruption and Institutional Change, 2004 mengungkapkan bahwa dana tersebut banyak disalahgunakan oleh para pemilik bank yang menggunakannya untuk menuangkan ke dalam kerajaan bisnis mereka yang runtuh. Ada juga laporan pemilik bank yang menggunakan dana BLBI untuk spekulasi dolar dan mentransfernya ke luar negeri, sehingga memperparah devaluasi rupiah.
Mengutip berbagai sumber dan pemberitaan media massa, bank milik Tommy tersebut awalnya bernama Bank Pesona Kriyadana yang lahir dari merger 3 bank yang berasal dari 3 kota yang berbeda yakni Bank Kota Asri, Surabaya, Bank Parahyangan Ekonomi, Bandung, dan Berjabat Banking Corp, Jakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1974. Nama bank hasil merger itu dinamakan Overseas Express Bank, atau disingkat OEB. OEB kemudian melakukan merger beberapa kali lagi dengan bank lain. Tercatat, pada era 1980-an, bank ini terus tumbuh, setelah sahamnya diambil alih 50% oleh Bank Indonesia pada April tahun 1980 dan sisanya dimiliki oleh investor lain. Pada tahun 1991, OEB pun diakuisisi dan berpindah tangan ke grup Humpus Tommy Soeharto, dan Arseto, Sigit Harjo-Judanto, sebanyak 70%, dengan harga diperkirakan 170 miliar rupiah. Mereka kemudian menyuntikkan dana sebesar 400 miliar rupiah ke bank tersebut, dengan sisa 30%-nya diakuisisi oleh Mamik Soeharto. Pasca akuisisi oleh anak-anak Presiden Soeharto, bank tersebut kemudian berganti nama baru menjadi Bank Utama pada tanggal 18 Agustus tahun 1992. Pada akhirnya, setelah segala upaya dilakukan termasuk memberikan tambahan BLBI hingga mencapai 2.334.896.340.396 rupiah, Bank Pesona kemudian diputuskan untuk dibekukan menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada tanggal 13 Maret tahun 1999, dan berakhirnya riwayat bank yang 3 kali berganti nama itu kemudian ditegaskan dengan likuidasi bank pada tanggal 27 April tahun 2004.